baik peserta nomor urut 8 Stefanus Dugan dari STKP Minat Insan Samarinda dengan judul presentasi toleransi antar umat beragama di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan juri dan segenap panitia beserta seluruh peserta lomba KJ yang ada di tempat ini. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang. Studi ini saya lakukan di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini merupakan ditetapkan sebagai desa sadar berguna oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Timur, nomor 29 pada tahun 2019. Namun dalam konteks masyarakat yang multi agama dan multi etnis yang ada di Desa Kertabuana ini, ancaman terhadap toleransi tak terjadi apabila gagal ditolak, sehingga budaya toleransi dan hidup bersama itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Mengutip dari Adi tahun 2020 dan Wijaya tahun 2019, itu mereka menunjukkan bahwa tingkat toleransi antar umat beragama khususnya pada masyarakat yang homogen itu relatif rendah. Ditambah lagi pengaruh perkembangan media sosial yang kecenderungan menyebabkan orang-orang untuk mengasingkan diri dan menciptakan ruang terpisah-pisah antara agama satu dengan agama yang lain. Ancaman terhadap toleransi juga sering terjadi dari tingkah laku atau sikap dan tingkah laku dari pemeluk agama yang memang kurang pengetahuan dan memiliki pengetahuan yang terbatas. Pada tahun 2016 itu pernah terjadi aksi pengeboman gereja di Samarinda. Kemudian pada tahun 2018 itu terjadi pengibaran bendera organisasi HTI di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Gambaran ini menunjukkan bahwa adanya ancaman terhadap toleransi itu semakin berkembang. Nah, secara pemahaman sehari-hari, toleransi ini diistilahkan sebagai, secara sederhana diartikan sebagai sikap positif terhadap semua orang yang berbeda-beda. Nah, dalam buku moderasi beragama itu, toleransi adalah sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain, baik itu dalam berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, menyampaikan pendapat walaupun hal yang mereka lakukan itu bertentangan dengan apa yang kita yakini. Dalam dokumen Abu Dhabi, toleransi itu sebagai bentuk-bentuk persaudaraan manusia, di mana semua manusia itu dirangkul dan menyatukan mereka, lalu kemudian menjadikan mereka setara. Lalu toleransi merupakan kesadaran beragama dan toleransi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, dalam studi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk melihat bagaimana praktik toleransi antar umat beragama yang ada di Desa Kertabuana. Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data, di sini penulis mengikuti analisis data interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data ini menggunakan metode triangulasi teknik. Kondisi geografis dan demografis.
Desa Kertabuana ini merupakan salah satu dari 18 desa yang berada di wilayah Kecamatan Tegawan Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini dihuni oleh masyarakat transmigran yang berasal dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat itu pada tahun 1980. Desa Kertabuana tercatat memiliki luas wilayah sebesar 250.000 hektar dengan batasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Pariaman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balut, dan sebelah timur itu berbatasan dengan Kota Samarinda, sebelah barat berbatasan dengan Desa Safari. Desa ini memiliki masyarakat transmigran dengan jumlah penduduk 5.291 jiwa yang terdiri dari 2.736 laki-laki dan 2.555 perempuan. Desa ini terbagi menjadi 4 dusun. Yang pertama Desa Jani Ida, Desa Sidakarya, Desa Rempaklejo, dan Desa Dusun Budidaya. Terdiri dari 26 RT dan 1.625 rumah tangga. Hasil dan pembahasan. Dalam konteks masyarakat transmigran multikultural, kehidupan sosial dan tradisi keagamaan masyarakat dengan latar belakang yang beragam-agam itu dapat kita apabila dilihat dari perbandingan 5 desa, 17 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tegawan Seberang itu, Desa Kertabuana ini dapat dikategorikan sebagai desa yang majemuk, di mana masyarakatnya merupakan masyarakat transmigran yang berasal dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 1980 yang beragam agama, etnis, dan budaya, dan membentuk suatu kehidupan masyarakat yang harmonis. Tradisi agama dan budaya di Desa Kertabuana. Yang pertama itu multi agama. Masyarakat di Desa Kertabuana itu menganut 6 agama, yaitu Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Islam, dan Protestan, dengan 15 etnis yang terdiri dari Bali, Sasak, Jawa, Batak, Toraja, Dayak, Kutai, dan lainnya. Budaya silaturahmi yang ada di desa ini berjalan dengan baik, yang membentuk suatu penghayatan hidup untuk umat di sana. Mereka menyebutnya dengan senasib sepenanggungan. Dan budaya gotong royong pun berjalan dengan baik karena umat di sana saling menghargai, saling bergotong royong dalam bermacam bentuk unsur-unsur seperti pembangunan rumah ibadat dan lain sebagainya. Rasa senasib sepenanggungan ini bukan hanya slogan bagi masyarakat di Desa Kertabuana, tetapi merupakan suatu penghayatan hidup. Toleransi dalam budaya dialog. Pada saat Desa Kertabuana ini ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan, di sana diadakan langsung seminar dengan tema menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi hal ini dilakukan supaya masyarakat itu di sana dapat menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi di desa ini. Kemudian toleransi yang demokratis. Next. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, saya menemukan 3 bentuk model-model, yaitu masyarakat multikultural yang terdiri dari beragam agama dan beragam etnis, kemudian rasa senasib sepenanggungan, di mana kesadaran sebagai masyarakat transmigran untuk tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan baik budaya maupun agama. Kemudian penghormatan terhadap nilai-nilai ajaran agama dan budaya sebagai sarana beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu sadar kerukunan, menoleransi dan menjamin kebebasan beribadah serta budaya gotong royong. Cara ini untuk mengajak masyarakat memiliki budaya toleransi dengan melakukan dialog terkait pemahaman nilai-nilai rohani dan sosial kemasyarakatan tanpa perbedaan. Dari masyarakat yang multikulturalisme, rasa senasib dan sepenanggungan, sadar kerukunan membentuk suatu model toleransi
yang berbasis harmonis. Kesimpulan dan saran, toleransi antar umat beragama di Desa Kertabuana dilihat dari praktik kehidupan beragama dan model toleransi. Desa ini desa yang unik karena beragam agama dan beragam etnis yang dianut masyarakatnya, terutama beragam agama yaitu Hindu, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Meski demikian, relasi kehidupan antar umat beragama yang multi agama dan multi etnis ini relatif aman dan damai, sehingga desa ini dikenal sebagai desa sadar kerukunan. Fenomena tersebut sangat menarik karena di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan yang ada, mereka dapat membangun kehidupan bersama dan sosial masyarakat secara bersama-sama dan harmonis. Praktik toleransi antar umat beragama yang ada di Desa Kertabuana ini adalah model toleransi berbasis harmonis yang aktif dengan saling menghormati, saling menghargai, saling bersikap terbuka dalam menerima perbedaan, dan saling bekerja sama dalam membangun kehidupan beragama maupun sosial masyarakat. Praktik tersebut semakin kokoh karena dilandasi semangat, rasa senasib, dan penanggungan. Praktik ini membentuk suatu model toleransi berbasis harmonis yang khas di Desa Kertabuana dan dapat menjadi inspirasi dalam praktik toleransi antar umat beragama di masyarakat luas, yakni masyarakat multikultural terdiri dari beragam agama, yakni Hindu, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu, dan beragam etnis seperti Bali, Sasak, Lombok, Jawa, Batak, Manado, Toraja, Sunda, Sumbawa, Bali Lombok, Banjar, Madura, Tionghoa, Flores, Dayak, dan Kutai yang hidup bersama dan harmonis. Rasa senasib penanggungan adalah kesadaran yang lahir dalam diri individu maupun kelompok masyarakat untuk membangun keharmonisan komunitas masyarakat hidup berdampingan baik antar umat beragama maupun antar etnis transmigran, termasuk transmigran lokal dan desa setempat. Sadar kerukunan adalah cara untuk mengajak masyarakat membangun budaya toleransi, baik dalam lingkup setempat maupun masyarakat luas, walau melalui sikap saling menghargai, menghormati, dan terbuka untuk berdialog dan tidak mengganggu hak orang lain dalam kebebasan berkeyakinan dan berpendapat. Nah, model toleransi berbasis harmoni ini sesuai dengan tujuan penelitian yang saya lakukan. Tujuan yang ketiga, apakah hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi katekesi Gereja Katolik? Nah, dari model toleransi berbasis harmoni ini antar umat beragama di Desa Kertabuana dapat menjadi inspirasi bagi umat beriman Katolik dalam membangkitkan nilai-nilai toleransi, khususnya di kalangan orang muda, sebagai upaya menumbuhkan iman dalam persaudaraan manusia untuk bersatu dan saling menghormati. Oleh karena itu, pengalaman dan praktik toleransi berbasis harmoni antar umat beragama di Desa Kertabuana dapat menjadi referensi bagi katekesi persaudaraan manusia. Beberapa tema katekesi yang dapat diusulkan dalam konteks persaudaraan manusia, yakni yang pertama, pribadi Kristiani yang toleran dan sadar kerukunan. Yang kedua, budaya toleransi dalam konteks masyarakat multikultural. Yang ketiga, merawat toleransi dengan semangat persaudaraan. Dan yang keempat, persaudaraan manusia dan hidup bersama yang harmonis dan bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, Saudara Stefanus ya, bisa tahu Anda semester berapa ya? Semester 7. Semester 7. Iya, memang sudah 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun. Iya, jadi Anda melakukan penelitian kepada masyarakat di Desa Kertabuana yang multi etnis,
yang keragamannya juga penganut beragam agama, kultural lah masyarakat kultural. Sehingga temuan saudara bahwa toleransi yang tinggi itu, toleransi yang baik itu karena adanya masyarakat yang multikultural tadi itu. Benar ya seperti itu? Ya. Bagaimana dengan realitas di tempat lain? Masyarakat kita ada yang homogen, tidak multikultural, tapi juga toleransinya juga cukup baik. Masyarakat Bali misalnya, itu kan etnisnya relatif sama, tidak heterogen, agama yang dianutnya juga sebagian besar sama, begitu. Atau di tempat lain, di NTT mayoritas Katolik misalnya, etnisnya juga tidak beragam-ragam, nyaris sama, tapi juga toleransinya juga baik. Maka pertanyaannya adalah, benarkah bahwa toleransi yang baik itu karena multikultural? Bagaimana menjelaskan pertanyaan seperti itu? Kalau menurut saya, toleransi yang baik itu bukan karena hanya multikultural, tetapi di kalangan masyarakat yang homogen pun di situ tetap akan terjadi, bisa juga terjadi toleransi yang baik. Namun rujukan saya ini tadi mengutip dari Ardi itu menunjukkan bahwa masyarakat yang homogen saja itu relatif rendah. Nah, karena saya melihat di desa Kertabuana itu masyarakatnya heterogen. Jadi saya melihat bagaimana praktik toleransi antar umat beragama. Jadi tadi Anda menemukan 3 faktor utama yang menyebabkan toleransi tinggi, selain multikultural, rasa senasib sepenanggungan, dan sadar kerukunan. Kalau harus memilih mana faktor yang paling dominan yang menyebabkan toleransi tinggi itu, yang rasa senasib sepenanggungan yang paling dominan itu ya. Masyarakat di sana itu karena mereka sadar mereka sama-sama orang transmigran mulai dari tahun 1980-an itu, sehingga rasa senasib sepenanggungan itu menjadi penghayatan hidup bagi mereka. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Dulu pertanyaan saya, Stefanus ini dari Kertabuan? Bukan, saya dari Kabupaten Oke. ini di Kabupaten Tenggara. Kalau saya memperhatikan penelitian ini ya, dan mungkin juga sebelum-sebelumnya, itu semacam ada kecanggungan, keraguan-raguan dari peneliti untuk menunjukkan realitas apa adanya. Jadi selalu mengatakan toleran, mengatakan ini rukun, ini multikultural sudah baik, dan seterusnya. Dugaan saya penelitian ini akan menarik. Ketika misalnya ada perselisihan tentang tanah saja misalnya, atau kalau di tempat lain itu banyak tanah, tapi kambing ya lepas dari kandangnya, lalu makan tanaman di tetangganya. Nah, dengan kata lain ada konflik semacam itu ya. Nah itu mengatasinya gimana orang-orang? Jadi artinya gini, bagaimana orang-orang Kertabuana yang de facto multikultural tadi, multi etnis tadi itu, mereka itu mengatasi konflik. Itu bagaimana? Masa nggak pernah ada konflik? Ya, dari hasil yang peneliti dapat dari beberapa informasi itu, di sana belum pernah terjadi konflik dari awal transmigran itu, belum pernah terjadi konflik besar-besaran. Namun kalau konflik yang cuma, saya tidak tanya besar-besaran. ya, Kalau besar-besaran bubar semua kita semua. khususnya konflik yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan suku, budaya, tidak pernah terjadi. Namun konflik kecil seperti tawuran anak mudanya itu pernah terjadi, Ya. cuma diselesaikan langsung
di situ secara persaudaraan langsung diselesaikan pada saat itu juga, sehingga tidak merambat kemana-mana. Sudah ya. Menyelesaikannya itu bagaimana? Untuk saya ini kan menariknya kan di sini. Jadi para peneliti baik yang sekarang sedang berdiri di depan maupun semua yang ada di ruangan ini, mohon tidak usah ragu-ragu untuk berkata bahwa di dalam realitas itu ada ketidaksempurnaan. Dan ini loh, itu. Dan itu malah justru menjadi contoh yang sangat bagus. Bagaimana bahasa mereka berbeda. Itu kan kalau misalnya orang Bali ngomong bahasa Bali, orang Jawa nggak ngerti apa-apa kan? Nah, pernah nggak tanya Anda itu gitu? Bu, Pak, kalau ada konflik, pernah nggak ngerasani orang lain pakai bahasanya sendiri? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Artinya kelewatan, bukan? Seandainya ada, ini penelitian bagus sekali, bisa fokus satu ini. Terus kalau diomongin dengan betul dalam bimbingan Pak Sukes juga. Maksud saya, jangan ragu-ragu, semuanya itu jangan ragu-ragu, jangan berkata ini baik, ini sudah rukun, ini toleran dan seterusnya. Tapi go to omongannya Husserl dalam fenomenologi ini, the thing itself, the lived experience. Jadi ke halnya itu sendiri, ke pengalaman sehari-hari. Jangan ragu-ragu. Bukan saya pasti ada lah yang namanya konflik. Cuma poinnya itu bukan kok konflik itu tidak penting, jangan begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka merekonsiliasi. Kalau penelitiannya sampai seperti itu, bukan saya ini sangat. Saya tahu jadi buku direferensi oleh Pak Lukman. Tadi kan mereferensi Pak Lukman kan? Jadi Pak Lukman mereferensi kamu. Ya, saya teruskan ya. Jadi kalau tadi mau bicara konflik selalu ada gitu. Nah ini saya baca aja yang ada di undang-undang yang saya tulis, yaitu tingkat toleransi antar umat beragama khususnya pada masyarakat mungkin sangat rendah. Ini siapa? Pengaruh perkembangan media sosial yang menyebabkan kecenderungan orang-orang untuk mengasingkan diri. Ini di desa itu atau kamu hanya berpendapat? Saya hanya tahu dilakukan di se-Indonesia kalau yang mengenai mungkin itu. Anda tahu kalau penelitian tadi sudah berbicara pada satu masalah. Ya mestinya kalau memang kamu berani menulis seperti ini di desa itu, kamu udah mau mengarai atau mensudon itu sehingga kamu mampu mendalaman. Apa ya ini yang kamu tulis ini? Apakah itu jadi masalah yang kamu teliti di situ atau kayak tadi penampilan yang udah baik, yang bersama sebelumnya sudah baik, kemudian itu dia baiknya. Ini saya lihat dari masalah yang disampaikan oleh Adi dan Wijaya itu bahwa tingkat toleransi antar umat beragama khususnya itu kan pada masyarakat yang homogen saja itu terjadi itu sangat rendah. Nah, jadi muncul pertanyaan, lalu bagaimana tingkat toleransi antar umat beragama yang umum yang heterogen? Makanya saya tertarik untuk melakukan penelitian di sektor Ya kalau Anda misalnya geologi itu lihat persoalannya yang geologi tadi, apa tadi kamu sorotin tadi kan selalu ada yang ini kan. Kalau seperti tadi kamu hanya melihat mengungkapkan kembali itu berarti hanya ngomong terhadap mau terindeks fokus satu tadi enggak sudah baru masuk aja berarti dicek gitu ya. Kalau begitu mulai berbaca nanti kan sih ditanya novelty-nya apa, temuannya apa nah, yang kamu mau buat di sini itu saya menarik ya dalam rangka apa namanya ini kalau jadi seperti itu apa sih saya mau tertarik begini ya. Kayaknya seperti daerah, ini dari Bali toh? Ini Bali. Ini desa ini juga disebut desa Kampung Bali. Ya, di Bali kan maksudnya. Kamu bukan orang Bali. Bukan. Saya
budaya ya, tertarik di daerah Bantul. Karena kenapa kamu meneliti di situ? Karena kamu kuliah di situ. Ya, karena masyarakatnya multi agama dan multi. Jadi kamu kesananya Google Form aja atau Langsung ke luar. oh kamu terjun di situ? Budaya sampai ke nah, ini daerah desa ini tuh di Pulau Kalimantan atau di Pulau Kalimantan? Di Pulau Kalimantan. Oh, di Pulau Kalimantan, tapi nampaknya banyak orang ada orang Bali juga ada. Desa Semestikan, Pak. Gambarnya itu gambar Bali, ya. Kirain kamu orang Bali, saya mau catat kamu pokoknya wajahnya bukan wajah Bali. Ya, jadi apa namanya? Saya lihat ini yang udah kayaknya baik-baik ya, seperti di Ambon itu kan populasinya katanya terkenal tinggi, tapi tiba-tiba meledak gitu ya. Ada sekam yang tiba-tiba jadi bakar-bakaran, jadi bunuh-bunuhan itu. Nah, nanti Bali juga kayaknya tinggi banget di Bali dan Kalimantan kayaknya juga terkenal bagus. Tapi masih ada ternyata militan yang nanti tadi tersulut dikit aja. Nah itu menjadi persoalan yang konflik itu bagus juga ya. Nah, bagaimana dengan desa ini yang kayaknya udah baik-baik ini tadi, kamu rasanya melihat ada apa di situ? Saya cuma melihat kalau saya secara pribadi mau menjawab pertanyaan saya sendiri. Kok masyarakat yang mungkin saja itu relatif rendah toleransinya? Coba masyarakat yang Ternyata nggak rendah ya. ternyata enggak. Nah, ya, jadi kamu udah merasa senasib tadi toleransi dalam budaya dialog apa? Kemudian kekuatan termasuk kekuatan apa namanya budaya toleransi itu ada 3 hal ya mas. Multikulturalisme, sadar kerukunan. Kalau begitu sekarang saya melihat ini rekomendasinya apa? Rekomendasinya simpulan saja ya. Rekomendasinya bagi saya itu ya apa harus banyak transmigrasi begitu kira-kira. Nah, ya. Karena surai bersama ini. rekomendasinya Pak di praktik tersebut itu semakin kokoh karena dilandasi rasa nasib penanggungan itu, sehingga praktik ini membentuk suatu model toleransi berbasis harmonis yang khas di desa Kertabona dan dapat menjadi inspirasi dalam praktik toleransi atau informasi ya, itu informasi. Rekomendasi tadi rekomendasi. Saya punya suatu saran hasil temuan ini kan kamu menyampaikan sesuatu yang bisa dibawa oleh pihak lain, rekomendasi. Ada Pak? Saran tapi bukan saran yang apa ya, pokoknya sesuatu yang baik. Itu kan setiap orang bisa ya, kamu punya banyak saran gitu. Karena kemudian sudah sama meneliti punya saran kaya gitu. Nah kalau kamu ini meneliti sudah ketemu penelitian, kamu benar-benar terjun di lapangan, kan kamu ada rekomendasi sesuatu yang dari masalah tadi kamu mempunyai sistem video ini apa Atau rekomendasinya Pak ada tapi saya tidak masukkan. masukkan. Rekomendasinya itu meskipun studi ini dapat memberikan gambaran tentang toleransi antar umat beragama, penelitian ini dilakukan dengan jumlah informan yang terbatas dan hanya di satu tempat. Oleh karena itu untuk peneliti dan analisis penelitian lanjut ya. Apa kalau saran penelitian lanjut apapun saya penelitian lanjut itu enggak usah disarankan pasti. Bukan itu hasil temuannya. Ya wes nanti ada waktunya habis. Jadi nanti silakan apa namanya kalau diskusi yang baik. Jadi hasil teman kamu nanti berikan saran yang terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dewan Juri. Kita beri aplaus. Terima kasih.